Halo, nama saya Ahmad Faiwarozi dengan NPM 062020107323. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas praktikum dari praktikum SO yang sedang saya ikuti. Di sini saya mendapatkan soal praktikum yaitu yang pertama, saya diminta untuk menjelaskan kegunaan dari swap pada saat menginstal Linux. Di sini saya sudah membuat laporan dan membuat isinya, yaitu di sini swap adalah sebuah ruang pada hard disk yang dijadikan ruang virtual memory yang digunakan ketika komputer atau laptop membutuhkan lebih banyak memori. Dalam artian partisi file system, swap ini bekerja sebagai cadangan apabila RAM yang digunakan penuh. Selanjutnya, yang nomor 2, sebutkan dan jelaskan macam-macam kernel secara singkat. Kernel terbagi menjadi 4, yaitu kernel monolitik, mikrokernel, hybrid, dan ekokernel. Kernel monolitik yaitu kernel yang mengintegrasikan banyak fungsi di dalam kernel dan menyediakan lapisan abstraksi perangkat keras atau hardware secara penuh terhadap perangkat keras yang berada di bawah sistem operasi. Yang kedua, mikrokernel. Mikrokernel adalah kernel yang menyediakan hanya sekumpulan kecil dari abstraksi perangkat keras sederhana dan menggunakan aplikasi yang disebut dengan server untuk menyediakan fungsi-fungsi lainnya. Selanjutnya, kernel hybrid. Kernel hybrid mirip atau persis dengan mikrokernel. Terdapat perbedaan, yaitu terdapat beberapa tambahan kode di dalam ruang kernel untuk meningkatkan performanya. Selanjutnya, exokernel. Exokernel adalah kernel yang menyediakan abstraksi perangkat keras namun menyediakan beberapa library yang menyediakan fungsi akses perangkat keras secara langsung. Selanjutnya, nomor 3. Di sini saya diminta untuk menerapkan 10 perintah command line interface pada Linux. Untuk penerapannya, kita terapkan secara langsung melalui terminal. Sini sebelumnya saya sudah pernah membuatnya, maka saya akan hapus terlebih dahulu file yang tidak diperlukan. Sini kita dimintai 10. Yang pertama, saya akan menerapkan membuat direktori baru, yaitu menggunakan mkdir. Sini saya akan membuat 2 folder dalam satu baris dengan cara yaitu mkdir lalu nama folder pertama atau direktori pertama. Misal kita berikan contoh 1 dan folder contoh 2. Enter. Untuk melihatnya, kita dapat menggunakan OS. Di sini telah terbuat, yang biru ini merupakan folder atau direktori. Di sini telah terbuat contoh 1 dan contoh 2. Selanjutnya, kita akan menerapkan pindah file, yaitu pindah direktori. Dengan cd selalu nama penempatan foldernya slash nama folder yang kita tuju. Setelah berhasil, maka akan ditampilkan ini contoh 1, yang berarti kita berada di folder contoh 1. Selanjutnya, saya akan menerapkan membuat file yaitu menggunakan touch lalu nama file yang ingin diberikan. Misal kita berikan nama file saja. Lalu untuk melihatnya, kita juga dapat menggunakan perintah ls. Di sini file berwarna putih. Nah,
kita isikan file tersebut dengan sebuah kalimat atau kata. Kita dapat menggunakan perintah get, lalu lebih besar nama filenya, kita enter. Di sini kita dapat memasukkan, misal kita masukkan lalu ini saya, kita enter, dan untuk menutupnya kita dapat menggunakan Ctrl D. Selanjutnya kita dapat melihat isi filenya dengan menggunakan get juga, yaitu dengan get lalu nama file, ketik file. Di sini ditampilkan nama isi dari isi file yang bernama file. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba memindahkan file yang kita buat tadi ini yang bernama file ke contoh direktori kedua yang sebelumnya kita buat, yaitu menggunakan mf move, lalu nama file, penempatan filenya berada di mana, contoh 1, dan nama filenya file. Selanjutnya penempatan lokasi yang ingin kita pindahkan itu slash i dan contoh 2. Nah, untuk melihatnya apakah pindah file atau tidak, kita dapat menggunakan ls. Di sini setelah kita menggunakan ls tidak ada isinya atau tidak ditampilkan. Untuk melihatnya kita dapat melihat berpindah direktori ke direktori 2. Jadi boom jadi contoh 2. Setelah berpindah kita menggunakan s, file yang sebelumnya dia ada contoh di direktori contoh 1 sudah berpindah ke file contoh 2. Selanjutnya kita akan menerapkan remove. Di sini kita dapat langsung menggunakan remove lalu nama file. Namun apabila kita berada di luar direktori, misal kita akan keluar direktori dahulu ke direktori user, untuk menghapusnya kita perlu menggunakan remove lalu slash lokasinya home file slash contoh 2, lalu kita hapus nama dari filenya. Di sini filenya bernama file, kita hapus. Untuk melihatnya kita dapat langsung menggunakan ini cd, kita masuk ke dalam direktori contoh 2 baru kita ls, atau kita dapat menggunakan langsung menuju file, kita melihat folder yang ada di sini. Di sini foldernya telah terhapus. Di sini saya sudah menerapkan makdir 1, yang kedua ada ls, dan yang ketiga cd atau pindah direktori, lalu ada touch membuat file, yang keempat ada buat file, lalu yang kelima ada get file, yang keenam merupakan move perpindahan file, yang ketujuh adalah remove. Selanjutnya saya akan menggunakan perintah-perintah lainnya. Selanjutnya perintah free untuk melihat memori yang telah digunakan. Di sini kita dapat melihatnya free, jadi seperti ini. Selanjutnya saya akan menerapkan juga yaitu ipconfig atau ifconfig yang biasanya berada di Windows untuk mengecek jaringan. Di sini informasi jaringan. Lalu selanjutnya ada penerapan clear. Penerapan add user untuk menambah user dari Ubuntu ini. Yaitu yang pertama kita dapat menggunakan sudo lalu add user, lalu nama usernya sebagai contoh kita berikan nama usernya, namanya adalah contoh, lalu kita enter, kita masukkan password kita enter, kita masukkan password lagi sebagai contoh, kita beri nama contoh, kita enter,
masuk ke dalam setting. Dalam setting user, di sini ada user contoh, user yang telah kita buat. Jadi totalnya sudah ada 10. Yang pertama di sini saya menggunakan make directory, lalu ada change directory, ada perintah ls, touch, catch, move file, pindah, lalu ada remove file, free, if config, dan sudo add user atau perintah add user. Selanjutnya kita akan menerapkan soal pada soal keempat. Sini soal 4. Di sini kita diminta untuk membuat folder dengan satu baris, hampir sama dengan yang kita lakukan. Kita hanya menambahkan 3 folder. Jadi kita menggunakan make membuat directory baru ya, dengan nama praktikum, yaitu yang pertama praktikum spasi nama sistem, selanjutnya operasi. Kita enter. Nah, untuk melihatnya kita akan menggunakan ls. Di sini telah terbuat operasi, praktikum, dan sistem yang telah kita buat. Selanjutnya kita pada soal nomor 5. Di sini diminta untuk membuat sebuah file bernama so dengan tipe txt teks yang nanti akan diisi nama aslab yang membimbing saya, aslab saya. Yang kita lakukan adalah dengan perintah touch untuk membuat file, lalu nama filenya. Selanjutnya kita masukkan nama file, nama dari aslab saya, hampir sama, kita menggunakan catch, lalu lebih besar, lalu kita buat so txt. Nah, untuk mengisinya kita dapat menggunakan nama aslab saya dalam Ahmad Setiawan. Kita enter dan Ctrl D untuk menutupnya. Lalu kita diminta dari file yang Anda buat sebelumnya, ubahlah huruf M menjadi M besar. Untuk merubahnya kita dapat menggunakan tr M, lalu M besar, lalu lebih kecil, dan nama filenya misal cat so.txt. Enter. Di sini sudah terlihat file yang sebelumnya kita buat ini telah merubah M kecil menjadi M besar. Selanjutnya nomor 6, menerapkan perintah alias hapus pada Linux untuk menghapus sebuah file. Untuk menghapus sebuah file hampir sama yang sebelum saya jelaskan. Untuk menghapus file kita dapat menggunakan perintah rm. Di sini kita diminta untuk membuat alias hapus dari perintah remove, yaitu kita buat alias, lalu kita namanya hapus, misal kita hapus, lalu sama dengan kita tanda petik 1 nama perintahnya, kita enter. Kita dapat menggunakan rm, lalu kita menggunakan alias yang telah kita buat, lalu hapus, lalu nama filenya. Untuk melihatnya kita pada terhapus. Di sini telah terhapus ya, file yang kita buat di home, username saya telah terhapus. Untuk mengembalikan aliasnya kita dapat menggunakan alias rm.
yang telah kita buat tadi akan dikeluarkan atau tidak digunakan kembali. Sekian, begitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya.